Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Pranata dari kelas PGMI 3C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Cara menghitung MEAN yang pertama adalah data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan XI dibagi dengan N. Keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan nilai data ke-1 dan N banyaknya data. Yang kedua adalah data kelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan FI dikali dengan XI dibagi FI. Keterangan adalah X bar sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan nilai tengah kelompok data ke I, dan FI sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Saya Vitasari, NIM 19591084, kelas PGMI 3C. Saya akan menjelaskan tentang median. Ini adalah data yang letaknya di tengah setelah data itu diurutkan. Median sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satu, median data tunggal, yaitu nilai yang letaknya di tengah dari bentuk penyajian data tunggal. Yang kedua yaitu median data berkelompok. Biasanya terdapat panjang interval atau jarak data dari satu data ke data lainnya. Cara menghitung median. 1. Median dengan data ganjil. Untuk mencari median data ganjil ini, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian kita bisa langsung menentukan nilai tengahnya atau bisa dengan menggunakan rumus ME sama dengan X dikali N tambah 1/2. Yang kedua yaitu median dengan data genap. Untuk median data genap ini, kita mengurutkan data dari kecil hingga yang terbesar, kemudian kita akan memperoleh dua nilai tengah. Kemudian kedua nilai tengah ini kita tambahkan dan dibagi 2. Atau bisa dengan rumus dengan ME sama dengan 1/2 dikali X dikali N/2 ditambah X dikali N/2 ditambah 1. Dengan keterangan ME adalah median, N adalah jumlah data, X adalah nilai data. Selanjutnya cara menghitung median untuk data berkelompok. Bisa dengan menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FKI per FI dikali P. Dengan keterangan ME adalah median, TB adalah tepi bawah, N adalah jumlah data, FKI adalah frekuensi sebelum kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sasmita, saya dari PGM 3C. Di sini saya akan menjelaskan bagian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai frekuensinya paling tinggi. Modus terbagi menjadi dua bagian, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk modus data berkelompok bisa menggunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2C. Keterangan TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, C panjang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nursa Fitri dengan NIM 19591078 akan melanjutkan materi yang terakhir yang berjudul hubungan antara MEAN, median, dan modus. Yang pertama yaitu jika rata-rata median dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata median dan modus terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi tersebut dan akan berbentuk secara simetris. Yang kedua yaitu jika rata-rata lebih dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kiri kurva distribusi frekuensi.
Yang terbentuk adalah menceng kanan atau menceng positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmi Anggita dari kelas PGMI 3C. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara mean, median, dan modus. Yang ketiga yaitu, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Yang keempat yaitu, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut. Rata-rata dikurang modus sama dengan 3 dikali rata-rata kurang median. Itulah penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.